Jadi ini sebuah oda, satu sajak yang memuja Purnawarman, Raja Khmer, bukan Tarumanegara. Nggak ada tuh kerajaan Tarumanegara. Nggak ada Tarumanegara. Kagak ada, masa ada nama negara-negara korban? Tarum kan artinya korban. Mana ada orang bikin nama kerajaan negara korban? Jadi Purnawarman orang Khmer, bukan orang Bekasi. dan nggak ada kerajaan itu. Nggak ada. Dia belum pernah makan gabus pucung, Purnawarman. Mungkin dia kepengen ya, tapi dia belum pernah makan itu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Balik lagi bersama gue Vasco Rusemi di Macan Idealis. Hari ini gue bareng Babe Ridwan Saidi. Gue mau tanya sama Babe mengenai ini ada hubungannya sama sejarah Betawi sebenarnya, Be. Iya. Kan ada orang bilang nih gini, Be, Cina Benteng. Orang bilang kan itu di asal usulnya sebenarnya apa sih, Be? Kok orang-orang bilang nih Cina Benteng. Kenapa nggak orang bilang Tiongkok Benteng gitu? Atau Chinese Benteng gitu kan. Gitu ya. Tapi dia berbahasa dengan bahasa Betawi gitu loh, Be. Cina Benteng ini, dan orangnya menarik gitu loh, Be. Gimana sejarahnya dulu nih, Be? Ya, kita bisa membuat satu perkiraan kapan mereka datang kemari, komunitas yang dikenal sebagai Cina Benteng. Ciben orang bilang, Be. Iya, Ciben, karena memang perkataan Cina itulah yang dikenal orang. Misalnya pacar Cina, bidara Cina, kan? Iya. Kan orang nggak bilang bidara Chinese. Ya kan? Bidara Tiongkok. Bidara Tiongkok kan enggak. Iya, Ya kan? iya. Jadi orang bilang bidara Cina ini Cina Benteng. Dan benteng itu apa? Benteng itu bukan kastil. Perbentengan di mana ada meriam, nggak ada kastil di sini. Benteng itu artinya tertutup. Oke. Kalau itu artinya kastil, kenapa di Ciampea itu ada kampung namanya Benteng? Di Ciampea kan ada, bakal apa bikin benteng kastil di Ciampea? Nggak ada lah. Itu dia tertutup. Oke. Sekarang kenapa mereka disebut Cina Benteng, kelompok yang tertutup? Itu harus kita lihat rujukannya adalah pada prasasti batu tumbuh di Kelurahan Sukapura, Tanjung Priuk. Arkeolog menyebutnya batu tugu, bukannya tugu, ya kan? Batu tumbuh. Mereka mungkin belum pernah pergi ke lokasi batu tumbuh kan? Orang kampung mengatakan di situlah prasasti batu tumbuh. Batunya tumbuh. Dia bilang menurut sugesti orang kampung batu itu membesar. Prasasti itu. Nah, prasasti ini diterjemah oleh Purbo Caroko yang dapat dikatakan Eyang Kakung ya dalam bahasa Jawa. Eyang Kakung kan? Kakek gitu ya. Kakek Eyang Kakung para arkeolog. Purbo Caroko. Purbo Caroko. Dia Eyang Kakung lah ya. Iya. Ini Sanskerta juga, Be. Iya. Iya. Jadi memang dianggap itu Sanskerta. Oke. Oleh dia. Kemudian juga aksaranya dia menganggap aksara Palawa kan gitu. Dia menafsirkan prasasti itu adalah Raja Purnawarman katanya kan membangun sodetan atau kanal dari Bekasi sampai Cakung dalam tempo 20 hari. Udah gitu sodetan itu liwat rumah mertuanya, pakai dibilang begitu. Dipengkolin ke rumah mertuanya. Sodetan tuh kali itu, Be? Semacam kali. Oke. Sodetan kanal. Itu sampai ke Cakung. Itu dalam tempo 20 hari. Nggak tahu maculnya gimana tuh kan. 20 hari, setelah itu mereka pesta 1000 ekor lembu. Oke, kambing. Lembu, sapi. Oh, sapi. Sapi yang gemuk, lembu. Iya. Itu 1000. Ini menurut mereka itu abad ke-5 Masehi. Pada abad ke-5 Masehi, adakah populasi Bekasi itu sebanyak itu? 1 ekor lembu bisa disantap berapa orang? Iya. Iya kan? Banyak populasinya. Berarti populasinya banyak, 1000 ekor kan? Oke. Nah, itu menurut saya. Dan zaman dulu nggak ada kulkas, Be. Orang naruh di mana kalau mau itu diawetin dia. harus makan habis dong, Be. Palingnya 2 hari. Betul, nggak ada kulkas. Nah, jadi itu prasasti. Adalah prasasti berbahasa Hindi Khmer. Oke. Aksaranya Fenggi. Itu prasasti itu dibuat oleh seorang anak gadis. Anak gadis ini yang membuat teksnya, bukan yang ketrik batunya. Teks ini dibuat oleh anak gadis
Terbukti dengan pembatas garis kalimat-kalimat prasasti itu adalah setangkai bunga kali. Bunga kali itu adalah perlambang virginity di daerah Khmer. Ini berasal dari pertengahan abad 13. Kita lihat luar biasa cemerlangnya anak ini menggambarkan Purnawarman, raja dia ini migran dari Khmer, migran dari Indochina. Purnawarman adalah raja di Khmer, Indochina. Dia bukan raja Bekasi. Lahir, hidup, dan mati di sana. Ya, Purnawarman itu adalah raja yang memakmurkan kerajaannya, tapi dia terkena luka-luka yang sangat parah ketika ada Siam Soda, peperangan dengan Siam. Dia terluka, lantas digambarkan dalam prasasti itu, dia dibawa ke sebuah taman, direbahkan di sana, dan dia ketumpahan sinar rembulan gitu kan malam hari, kata ini anak. Jadi itu waktu Purnawarman yang sudah sekarat dalam bahasa kita itu meminta minum terus-menerus. Minta minum terus-menerus, dan yang istimewa sekali dari sajak itu, si gadis menceritakan bahwa ketika mau menjemput, beberapa detik sebelum itu, kata si penulis, Purnawarman melihat image sirkuler. Apa itu? Nah itu, jadi ini luar biasa ini anak ya. Seperti Consuelo Velasquez, dia kan belum 17. Gadis Meksiko ini yang menciptakan lagu Besame Mucho. Besame Mucho. Kan dia belum 17. Iya. Jadi seperti itu Consuelo Velasquez. Ini gadis juga begitu, mengagumkan sekali. Dia menceritakan image sirkuler. Jadi dia memperhatikan dari mata Purnawarman waktu mau meregang nyawa. Menurut dia itu dia melihat sesuatu. Itu image sirkuler, kata gadis ini. Lalu kemudian Purnawarman wafat. Jadi ini sebuah oda. Satu sajak yang memuja Purnawarman, Raja Khmer, bukan Tarumanegara. Nggak ada tuh kerajaan Tarumanegara. Nggak ada Tarumanegara. Kagak ada, masa ada nama negara-negara korban? Tarum kan artinya korban. Mana ada orang bikin nama kerajaan negara korban? Jadi Purnawarman orang Khmer, bukan orang Bekasi. dan nggak ada kerajaan itu? Nggak ada. Dia belum pernah makan gabus pucung, Purnawarman. Mungkin dia kepengen ya, tapi dia belum pernah makan itu. Jadi ini itulah Purnawarman. Nah, ketika itulah banyak orang Khmer, bukan saja Khmer, Indochina, kecuali orang Siam yang migrasi ke Indonesia. Bukan saja ke Jakarta. Mereka migrasi. Lalu mereka, kita ceritakan yang singgah di daerah Tangerang, Neglasari, Kosambi, Teluk Naga, ya kan? Kampung mereka itu disebut oleh orang Cina Benteng. Pada waktu itu, ya kan? Karena mulai abad keberapa tuh, kira-kira? Pertengahan abad 13. Pertengahan abad 13 udah ada itu? Udah ada. Ciben itu? Ciben udah ada. Mereka dengan berbahasa apa awalnya, datang sana? Dia bahasa Khmer dulu kan? Ya, bahasa Khmer. Lantas dia menjadi daerah yang tertutup, itu dapat dimengerti karena mereka lari berhubung negerinya perang. Jadi dia nggak semudah itu bergerak. Dan ya kan? Tertutup itu, makanya Cina Benteng itu Cina Benteng disebutnya. Dia tertutup. Dia mungkin Cina, mungkin karena ini adalah migran dari Tiongkok yang menyinggahi Indochina dulu, baru dia turun karena ada peperangan. Nah, Cina kan tertutup, tapi kenapa dia bisa pakai mulai bahasa Betawi? Justru bahasa Betawinya malah halus-halus loh. Kemudian dia terbuka. Kan nggak selamanya tertutup. Kemudian dia gaul. Iya. Kemudian dia berbahasa Melayu Betawi dengan halus, ungkapan-ungkapannya halus, dan dia punya musik yang dibilang musik Tiongkok, enggak. Musik dia itu kalau Anda mendownload Laotian classical music, musik klasik dari Laos, itu akan sama dengan gambang. Gambang. Iya, karena kan Tiongkok nggak punya gendang.
Bagaimana bisa dibilang gendang gambang dari Tiongkok? Enggak, dia nggak ada gendang. Iya, iya, iya. Nah, kalau kita dengarkan musik Laos klasik itu akan sama dengan gambang. Dan lagu gambang itu kan ada peringkat-peringkatnya. Ada kelas-kelasnya gitu. Ada Be? kelas-kelasnya. Oke. Ada kelas pobin. Kalau pobin jarang dinyanyikan ya, lebih banyak istilah kita instrumental. Yang kedua adalah lagu dalam. Lagu dalam ini adalah lagu yang cukup berkelas. Baru lagu sayur. Lagu sayur tuh dinyanyikan banyak orang lah. Oke. Ya kan? Maksudnya lagu sayur ini apa nih, Bi? Lagu sayur misalnya nyok kita arak ondel-ondel. Misalnya gitu kan. Itu kelasnya Itu lagu-lagu kelas Betawi Tengah? Enggak, kita nggak main lagu itu. Betawi Kita Tengah nggak main kita menikmati lagu-lagu dalam. Lagu dalam itu pun sekarang sudah agak jarang. Penyanyi yang terakhir saya ketemu dari Neglasari namanya Masna. Namanya aja Masna. Masna. Tapi dia Cina Benteng. Oh, ini Cina Benteng nih? Dia punya bahasa halus dan dia mengatakan matahari bukan matahari. Mateyari itu bahasa Egypt. Oh, oke. Egypt kan sun, the sun itu adalah matahari. Iya. Sesuai dengan analisa Babe bahwa Egypt yang pertama kali datang ke bumi Indonesia. Itu ya periksa syair-syair dari. Saya nggak bisa lah nyanyi lagu dalam karena itu Itu diperlukan sastra tinggi itu, Be. tinggi. Kalau orang Jawa bilang kromo Injil gitu kali, Be. Iya barangkali ya. Oke. Tapi dia itu lagu dalam dan penyanyinya pun udah tinggal Masna dan Masna udah berpulang. Lah itu kan ada, Be, yang masih muda tuh, Be, yang kita pernah juga di Macan Dilo sebelum itu, Be. Yang sama kita, Be. Oh, Ada si cewek. Akma. Akma sedang berusaha ke arah itu. Oke. Tapi kan sekarang dia sama dengan Narsum nasibnya. Kagak ada pentas. Saya baru berkomunikasi dengan dia. Pentas habis nih kan. Pentas habis. Gara-gara corona. Gara-gara corona, ya kan. Jadi dia sama si Akma. Itu Masnah ya. Yang sekarang banyak penyanyi-penyanyi tapi kebanyakan lagu sayur seperti Inel, Ririn Rindika, bagus-bagus suaranya tapi untuk lagu-lagu sayur. Itu Babe menyayangkan itu. Ya sayang lah, ya kan. Sebenarnya kalau bicara Betawi tingkatan yang lebih tinggi itu sebenarnya kalau lagu-lagu dalam itu. Lagu dalam. Oh, lebih ke Melayu itu, Be. Lebih ke Melayu. Bukan yang kita nonton dulu Bukan. Bukan. Seperti lagu yang tadi kan misalnya. Ini menarik karena ini menurut Babe seorang budayawan Betawi yang punya dalam. Pukullah gambang, pukul piano, tang 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 ting tung ting ting tung ting tung ting tung ting tung. Mau menyanyi lupa lagunya. Sayalah bimbang pada si Anu. Mau disebut lupa namanya gitu. Iya. Ini lebih tinggi kelasnya, Be. Kelasnya lebih tinggi. Di tataran budaya Betawi. Iya. Oh. Iya, oke. itu daripada sirih kuning. Sirih kuning tuan. Kalau kayak kicir-kicir. Sama aja itu gak sayur. Itu sayur? Sayur. Kicir-kicir, ini lagunya itu sayur. Oh. Nah, jadi daerah Cina Benteng. Be, sebentar, Be. Ini kenapa udah mulai hilang, Be? Kayak gitu-gituan, Be. Lagu-lagu yang tingkat ininya, seninya tinggi, Be, di Betawi. Iya, begini ya. Saya tanya sama Masna, bagaimana Anda mempunyai keahlian menyanyikan lagu-lagu dalam? Dia bilang itu... Ini bahasanya lagu dalam ini, Be, ya? Lagu dalam. Oke. Dia bilang ada puasanya. Itu yang orang-orang anak-anak muda nggak nyanggup. Oh, lagu sayur gampang deh tuh, nggak pakai puasa. Nggak pakai puasa. Langsung buka. Dia bilang ada puasanya. Lalu dia juga mesti sering ziarah ke makam Kumpi Datu. Apa tuh, Be, Kumpi Datu? Kumpi Datu itu tokoh ya. Dia seorang penari. Laki-laki? Enggak, Kumpi Datu. Perempuan. Dia di Kosambi makamnya. Saya udah beberapa kali ke situ. Nah, di wilayah kebudayaan Betawi ini nggak ada perempuan terkenal kecuali penari. Semua yang terkenal itu yang makamnya banyak diziarahi itu kebanyakan penari. Oke. Karena penari itu menerjemahkan gerak alam semesta dalam geometri gerakannya. Oh. Jadi dia begini-begini ya bukan
bukannya sembarangan. Itu ada iringan alamnya situ, Be. Iya, itu kalau dibaca dengan baik, itu adalah geometri alam semesta. Dia bercerita tentang laut, dia bercerita tentang angin dalam gerakan-gerakan. Sebenarnya tinggi ya, Be, budaya Betawi ini, Sangat. Be, ya? Karena itu Tapi kenapa ya orang sekarang taunya kok budaya Betawi yang gitu-gitu, Be, yang agak yang kocak-kocak gitu, Be, yang ya, Be, paham maksudnya kan, Be, ya? Iya, Yang begitu-begitu gitu loh, Be. Iya, karena memang Yang nyerundul-nyerundul gitu kan, Be. Ya agak susah memahami itu, tapi kelas daripada publik ya, audiens pada waktu itu bisa menikmati kok. Penyanyi-penyanyi, penari-penari itu gerakannya semua di Sumatera juga penari, misalnya Putri Gasip itu di Riau, ya kan, atau rambut Salako di Sumatera Selatan, itu kan juga penari. Iya. Jadi itu yang wanita ya, Be, ya? Yang wanita. Kalau yang laki-lakinya? Kagak ada jadi penari, masalah laki penari. Jadi apa, Be? Dia pengiring musik saja. Pengiring musik atau Tidak penyanyi? menari. Penyanyi ada, tapi gini ya, suara laki-laki Cina Benteng itu nggak bisa ditiru. Dia punya timbre, dia punya warna suara lain. Sulit sekali menirunya. Oke. Itu tidak mudah membawakan lagu gambang. Oke. Itu menyangkut DNA juga. Kalau Ini DNA-nya anti corona nih, Be. anti corona. Jadi dia membawakan itu kalau laki-laki. Kan ada garis Cina-nya, Be, masuk dong DNA corona. Ya misalnya yang terkenal sekarang kan namanya si Talent ya, yang Oke. lagi terkenal. Kalau dengar dia warna suara, timbrenya Talent luar biasa. Kita bisa kenali ini Cina Benteng. Oh, itu Babe tahu tuh karakternya Tahu. kayak gitu-gitu ya? Iya. Iya. Ya, ini Cina Benteng. Nah, inilah Cina Benteng yang bergaul asimilatif dan mereka juga bisnisnya bisnis tanam-tanaman ya. Tanaman? Perkebunan Sayuran gitu? dan sebagainya. Iya, masih itu Oke. bisnisnya. Dia menjajakan dagangannya dengan Dengan mengayuh buah sepeda. gitu, Be, ya? Buah juga, mengayuh sepeda. Jadi kalau kita masuk ke kampung-kampung, itu mereka sangat akrab. Saya sering jam begini masuk, dia terima. Dia tanya, dari mana nih Pak Ridwan? Ya, saya bilang, saya dari muter-muter Tangerang aja gitu kan. Dia tanya, gini hari saya pernah masuk. Dan dia terima dengan ramah. Orang-orang itu ngobrol kita. Nah, jadi inilah satu panorama keindonesiaan. Oke. Ya kan? Iya. Yang mungkin kita tidak bisa jumpai di tempat lain. Oke. Cina Benteng adalah community yang dapat dikatakan unikum, ya kan? Istimewa di dalam konfigurasi masyarakat Indonesia. Oke. Ini kan kayak gini, Be, kalau misalnya kayak seniman-seniman Betawi yang laki-laki misalnya kayak gini, Be. Sabeni, Benyamin gitu, Be. Iya, kenapa? Itu kan agak nyablak-nyablak kayaknya itu, Be. Nyanyinya kayak kocak-kocak gitu itu loh, Be, nyablak-nyablak, misalnya kayak Jaja Miarja gitu. Saya menjadi Buya Hamka lagi nih. Paham ada, terkatakan tidak. Saya jadi Buya Hamka. Iya. Oke, sebenarnya Betawi itu tinggi, Be, nih. Halus. Budaya ini, Be. Macam betutur lah, macam orang Melayu lah. Kalau pertama wanita-wanita Betawi itu kalau dia bercakap, wanita Betawi Tengah ya saya bicara, atau juga orang Cina Benteng, kalau bicara itu gesturnya itu nampak sekali bermacam orang menari. Oke. Suaranya bagus menari. Jadi saya kalau timbul lah terbit kerinduan saya dengan Betawi Tengah, saya suka pergi ke daerah-daerah besar lagi, daerah Kampung saya. Babe. Saya duduk aja di tukang. Itu kampungnya atau kampung babenya Babe? Kampung saya. Iya, maksudnya kampung Oh iya, lalu ibunya Babe atau dari bapaknya Babe? Kalau ayah saya dari Tanah Sereal, itu kampung ibu. Kampung ibu ya, Be? Karena Betawi matrilineal menurut Iya, Babe kan? iya, kampung ibu. Jadi, Iya. jadi saya melunasi kerinduan saya itu kadang-kadang dengan duduk aja menyaksikan, duduk di tukang soto menyaksikan ibu-ibu pada bicara. Dan berlagu, melodius dia kalau bicara bergelombang. Itu Babe berasa pulang kampung situ, Be? Berasa, Oke. berasa ngedengar orang ngomong. Iya, kangennya gitu, Be. Aduh, luar Aneh biasa. gitu, Be, ya? Iya. Nah, kayak misalnya gini, Be, radio-radio Betawi juga itu bahasanya lebih ke Betawi-Betawi yang kasar-kasar, Be. Kenapa sih nggak ada orang-orang Betawi Tengah yang mau yang mau membangkitkan lagi budaya aslinya Betawi itu, Be? Iya, kawan-kawan Betawi Tengah sekarang mulai sadar bahwa mereka tuh harus berbagi, ya kan, jangan
sendirian aja. Pengetahuan itu dikantongin sendiri. Udah banyak lah. Banyak sih belum ada Iwan Aswan mulai berbagi. Oh, gitu. Bang Iwan Aswan, seniman betul. Iya. Dia dengan FB dia, Instagram dia, dia berbagi pengetahuan. Jadi supaya dipahami bahwa peradaban itu adanya di tempat duit. Oke. Ya kan? Yang di mana ada duit, di situ ada peradaban. Yeah. Bandar Sunda Kelapa adalah zona ekonomi. Yeah. Duit di situ. Yeah. Di situlah ada peradaban. Yeah. Kalau ada tempat namanya pengasinan, di situ pasti ada pentas seni. Oke. Pasti hidup kebudayaan di situ. Pasti hidup karena orang-orang yang tidak menyukai dengan kesenian mengatakan itu asin, mubazir. Asin kan mubazir. Gitu dibilang itu pengasinan. Iya. Ini menarik banget teman-teman. Jadi Betawi itu sebenarnya peradabannya tinggi banget ya, Be. Ternyata yang saya tahu dari Babe itu pun keturunannya pun matriarkat, matrilineal. Iya. Menarik. Melayu, Be, Betawi ini, Be. Melayu Betawi ini. Melayu lah. Yang dibilang di Betawi Tengah ini kan yang di pesisir, Be ya. Tengah pesisir. Tengah pesisir. Iya. Tengah ke pesisir. Iya. Sampai ke laut tuh, Be ya. Iya. Marunda tuh masuk ke tengah. Iya, kita lihat cakap mereka pun sama lah, melodius juga berlagu. Kita pergi ke Kamal Muara juga sama. Oke. Ya kan? Balik lagi ke tema kan, kita pengen lihat lagi seniman-seniman Gambang berkiprah. Berkiprah, Ya, seniman Gambang kita ini hari kan bicara Gambang kan, berkiprah lagi. Berkiprah kan lagi. begitu. Dan narsum-narsum dapat job lagi gitu, Be. Narsum. Kesian juga ke narsum ya. Kasihan juga. Iya. Kesian juga kita. Iya. Ya teman-teman semua, bagaimana komentar kalian mengenai diskusi kita kali ini? Karena memang ini mempunyai diskusi yang harus kalian pahami lebih dalam. Jangan hanya permukaannya, jangan hanya sesuatu yang diucapkan secara verbal apa yang kita sampaikan berdua tadi, maknai secara dalam apa maksudnya. Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan share video ini, subscribe channelnya, klik tombol loncengnya biar lo terus update di Macan Idealis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.